Halo semuanya, salam kenal dan selamat datang kembali di channel Paradox 94. Akhir-akhir ini cerita One Piece rupanya telah sampai pada arc atau petualangan baru Bajak Laut Topi Jerami. Di sana mereka akan segera tiba di pulau tempat para raksasa singgah, yaitu Pulau Elbaf. Dan ketika akan tiba di pulau tersebut, beberapa anggota Bajak Laut Topi Jerami malah terdampar di sebuah istana Lego. Dan para fans One Piece menduga ini adalah ulah Pangeran Loki yang membuat hal itu tiba-tiba terjadi. Lalu siapakah sosok Pangeran Loki? Nampaknya nama karakter ini telah muncul di banyak percakapan para fans One Piece belakangan ini. Dan buat kamu yang penasaran dengan sosok Pangeran Loki, mari simak video ini sampai habis. Di sebuah negeri legendaris para raksasa yaitu Pulau Elbaf, berdirilah seorang pemimpin yang ditakuti sekaligus dihormati di seluruh dunia. Dia adalah Pangeran Loki, sang pewaris tahta Pulau Elbaf. Bukan hanya sekedar pangeran dengan mahkota emas, tapi dia adalah seorang prajurit tangguh yang memiliki kekuatan tempur jauh di atas rata-rata. Pangeran Loki telah ditempa dalam pertempuran sejak kecil sehingga menjadikan dirinya salah satu raksasa paling kuat dan paling strategis yang pernah ada. Dan sebagai pemimpin dari pasukan para raksasa di Pulau Elbaf, Pangeran Loki memegang komando dari salah satu kekuatan militer yang paling ditakuti di seluruh dunia. Pasukan raksasa ini dikenal karena kekuatan mereka yang brutal dengan ukuran yang sangat besar serta kemampuan tempur yang tak tertandingi. Di dalam sejarahnya, pasukan para raksasa ini selalu menjadi simbol kekuatan dan mereka berada di bawah kendali Pangeran Loki yang mampu membuat pasukannya semakin tak terkendali. Konon satu regu raksasa saja sudah cukup untuk menumbangkan beberapa armada besar. Dan mereka itu berada di bawah pimpinan Pangeran Loki sehingga kekuatan prajurit raksasa saat itu telah berada di puncak. Tidak heran jika banyak pihak termasuk Yonko seperti Big Mom memimpikan kekuatan ini untuk memperkuat dominasi pasukannya di lautan. Namun kekuatan bukanlah satu-satunya hal yang membuat Pangeran Loki terkenal. Kisah cintanya yang rumit dengan Charlotte Lola, yaitu salah satu anak dari Big Mom, dan kisah cintanya Pangeran Loki pun pernah menjadi pusat perhatian dunia. Saat Pangeran Loki jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Lola dan memutuskan untuk melamarnya, Big Mom melihat ini sebagai kesempatan emas untuk mendapatkan dukungan pasukan raksasa di Pulau Elbaf. Tak hanya itu, ambisinya untuk menjadi Raja Bajak Laut pun akan semakin mendekati kenyataan bagi Big Mom. Akan tetapi sayangnya kenyataan itu rupanya tak seindah rencana. Lola saat itu malah kabur dan menolak perjodohannya dengan Pangeran Loki. Hal ini rupanya telah membuat Big Mom sangat murka karena dia kehilangan kesempatan emas untuk menguasai pasukan terkuat di dunia. Cerita tentang Pangeran Loki hampir sudah lama tak terdengar kembali. Akan tetapi pada akhir chapter 1124 sebelumnya, Pangeran Loki pun kembali muncul dalam cerita ketika Bajak Laut Topi Jerami berhasil kabur dari Pulau Egghead. Dan dia berada di bawah bayangan besar pohon Yggdrasil, yaitu sebuah pohon legendaris yang merupakan simbol kehidupan bagi para raksasa. Di sana Loki pun mengatakan bahwa dia telah menantikan kedatangan Bajak Laut Topi Jerami di pulaunya. Memang masih menjadi misteri akan asal-usul dari Pangeran Loki, terutama dengan kekuatannya. Akan tetapi setelah melihat kejadian pada chapter 1127, Pangeran Loki ini diduga memiliki kekuatan buah iblis Paramecia dengan kemampuannya yang dapat menciptakan sebuah halusinasi. Dengan sifat kekanak-kanakannya, Pangeran Loki memperkenalkan kekuatannya itu dengan memberikan ilusi istana Lego kepada anggota Bajak Laut Topi Jerami saat mereka tiba di Pulau Elbaf. Mengapa demikian? Mengapa kita bisa memberikan kesimpulan bahwa Pangeran Loki mampu menciptakan sebuah ilusi? Berikut sekilas pembahasan isi cerita dari chapter sebelumnya dan prediksi dari kami. Pada cerita chapter 1127, awalnya para raksasa panik setelah mereka melihat kebakaran di dekat pohon Yggdrasil. Di sekitar mereka, rumah-rumah pun digambarkan terbuat dari potongan berbentuk Lego yang besar. Meskipun pohon Yggdrasil dikenal sangat masif, dalam gambaran itu tampak tidak begitu besar jika dibandingkan dengan rumah-rumah di sekitarnya. Kekhawatiran para raksasa pun memuncak dan mereka takut api akan menjalar dan mencapai pohon Yggdrasil. Sehingga saat itu mereka merasa perlu untuk melapor kepada Dewa Matahari. Sementara di tengah kepanikan itu, para raksasa telah menyaksikan kejadian-kejadian aneh seperti beberapa lebah raksasa jatuh dengan kepala benjol. Dan selain itu, para raksasa pun yang berada di dekat hutan juga melaporkan bahwa guncangan yang terjadi itu disebabkan oleh jatuhnya Dewa Kuping, yaitu seekor kelinci raksasa.
Kemudian di dalam istana Big Stain, Nami telah berhasil mengalahkan seekor lebah raksasa dengan bantuan Zeus. Lalu sambil menangis Nami pun berteriak meminta tolong kepada Luffy, Zoro, Sanji, dan Usopp. Teriakan Nami saat itu karena dia panik terjebak dalam situasi yang aneh. Nami yang sebelumnya tidak merasa mengganti bajunya, saat itu dia panik karena pakaian yang dikenakannya tiba-tiba berbeda dari sebelumnya. Istana yang dikelilinginya pun terlihat terbuat dari potongan Lego raksasa dan lantainya juga tidak rata sehingga sulit untuk dilalui oleh Nami. Lalu setelah berlari ke sana kemari dalam kebingungan, Nami akhirnya mendengar suara Usopp yang telah memanggilnya. Namun sebelum dia bisa menemukan sumber suara dari Usopp tersebut, seekor tikus raksasa pun tiba-tiba muncul di hadapannya. Saat itu Nami kaget dan berteriak dengan teriakan yang membuat tikus itu pun terkejut. Kesal karena dikagetkan, tikus itu menjadi marah dan bulu-bulunya tiba-tiba berubah menjadi tajam dan berdiri tegak. Rasa takut yang dialami Nami pun semakin menjadi-jadi. Dia akhirnya segera berlari menuju arah sumber suara Usopp berada. Namun ketika akhirnya tiba, apa yang dilihat Nami benar-benar di luar imajinasinya. Usopp saat itu berada dalam kesulitan juga. Dia pun malah dalam keadaan digigit oleh seekor kucing raksasa yang mengenakan mahkota di kepalanya. Alih-alih akan mendapatkan pertolongan dari Usopp, kesulitan Nami saat itu malah ditambah dengan dia harus menolong Usopp yang terperangkap. Dan ketika akan menolong Usopp, tikus raksasa sebelumnya yang mengejar Nami itu akhirnya berhasil mendekat. Sementara dalam keadaan putus asanya, Nami pun segera mengerahkan Zeus dan berhasil menyengat seekor tikus raksasa yang mendekatinya. Namun walau telah berhasil menyerangnya, Nami saat itu malah kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai di bawahnya. Sementara tikus raksasa yang tersengat listrik oleh Nami, dia juga ikut terjatuh dan secara tidak sengaja menimpa kucing raksasa yang sedang menggigit Usopp. Lalu dalam kekacauan itu, Nami dengan gesit melompat dari punggung kucing raksasa sebelum tikus itu jatuh di atasnya. Tikus yang tersengat itu pun menyebabkan aliran listriknya ikut menyebar ke tubuh kucing yang sedang menggigit Usopp. Sehingga hal itu akhirnya membuat Usopp yang terjebak dapat terbebaskan dan berhasil mendarat di dekat Nami. Sementara kucing raksasa yang ikut tersengat listrik oleh Nami, dia menjadi sangat marah dan langsung mengejar Nami dan Usopp di sana. Sambil berlari ketakutan, Nami bertanya kepada Usopp apakah dia mengenali tempat yang saat ini disinggahinya. Namun Usopp sama bingungnya dengan Nami, yang dia ingat mereka sebelumnya hanya sekedar minum-minum di kapal para bajak laut raksasa. Dan tahu-tahu terbangun di tempat aneh ini bersama dengan Nami. Di tengah pelariannya itu, Nami pun teringat bahwa seorang raksasa telah memberikannya minuman peri hijau, minuman yang katanya bisa membuat mabuk dan berhalusinasi. Usopp rupanya juga ingat akan hal itu dan dia mulai berpikir bahwa semua yang telah terjadi mungkin hanyalah halusinasi dirinya dan juga Nami. Dan mungkin kucing raksasa yang tampak mengejar mereka sebenarnya juga hanyalah sebuah ilusi. Akan tetapi walaupun begitu, setelah kejadian yang dialaminya, Usopp saat itu malah dipenuhi dengan luka karena terkena cakaran maut kucing raksasa sebelumnya. Dan ketika berlari, Usopp tiba-tiba malah terjatuh dari ketinggian istana dan Nami pun segera terjun untuk menyelamatkan Usopp. Lalu ketika Nami mendarat di dekat Usopp, dia pun malah melihat kucing raksasa sebelumnya telah berubah wujud menjadi seekor singa raksasa yang sangat mengerikan. Beruntung sebelum singa raksasa itu menyerang, trio monster yaitu Luffy, Zoro, dan Sanji telah tiba untuk menolong mereka. Demikian sekilas cerita pada chapter 1127 sebelumnya, dan sebagai penggemar One Piece kita tahu bahwa Oda selalu konsisten dalam menggambarkan karakter dan alur cerita. Namun di chapter ini terdapat beberapa hal yang tampak tidak konsisten, seolah-olah sengaja dibuat untuk menunjukkan efek dari kekuatan Loki yang diduga mampu menciptakan halusinasi. Dan dari cerita tersebut kami menemukan beberapa kejanggalan, dimulai dari Nami yang terbangun dengan tali di tangan kanannya, lalu sering berjalannya waktu, tali itu pun tiba-tiba pindah ke tangan kirinya. Sementara tas Usopp yang sangat berharga dan selalu dibawa olehnya, kadang ada dan bahkan kadang tiada. Lalu keanehan lainnya terjadi pada Sanji. Ketika kaki kanannya membara untuk melakukan serangan, yang dilakukan oleh Sanji adalah malah kaki kirinya yang menendang. Sementara Luffy juga terlihat menyebut jurus Gear 4, namun dia malah melakukan serangan dengan menggunakan Gear 3. Dan yang lebih aneh lagi, sebelum menyerang Luffy tampak tidak membawa senjata apapun, tetapi setelah melancarkan serangan, tiba-tiba ada pedang di punggungnya yang kemudian berubah menjadi sebuah kapak.
Bahkan saat itu Luffy mau berbagi daging dan itu merupakan sesuatu yang sangat tidak mungkin terjadi untuk Luffy dengan karakternya. Lalu yang terakhir terjadi pada Zoro yang terlihat aneh dengan berbicara mengenai arah, yang mana hal itu tak mungkin terjadi kepadanya. Karena soal arah itu bertolak belakang dengan kepribadian Zoro yang suka tersesat. Sementara dari semua kejanggalan yang terjadi ini telah menimbulkan pertanyaan besar bagi kita dan seolah-olah dunia yang dilihat oleh kru topi jerami hanyalah sebuah ilusi. Dan dalam prediksi kami, Nami saat itu memang sedang terjebak dalam halusinasi yang diciptakan oleh Pangeran Loki. Sementara kehadiran Luffy, Sanji, Zoro, dan Usopp bukanlah sebuah kebetulan untuk membantu Nami, melainkan mereka kemungkinan ikut masuk terjebak dalam halusinasi karena Nami telah memanggilnya. Dan kekuatan halusinasi yang diciptakan oleh Pangeran Loki cukup luar biasa, sehingga dia pun dapat memasukkan orang-orang ke dalam halusinasinya dengan cara yang mudah. Lalu kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada kru topi jerami seperti perilaku dan kemampuan yang tidak biasa itu mungkin bisa disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan Loki tentang bagaimana karakter sebenarnya kru bajak laut topi jerami, sehingga halusinasinya pun hanya padat diciptakan oleh informasi yang dia tahu saja. Dari kejadian ini, mengapa Loki melakukan semua itu kepada kru topi jerami? Kemungkinan ini disebabkan karena Luffy saat ini dianggap sebagai dewa matahari di Pulau Elbaf yang mirip dengan sosok legendaris yaitu Dewa Nika. Dan dengan posisinya yang dianggap sebagai dewa di Pulau Elbaf saat ini, Loki kemungkinan saat itu mulai merasa terancam oleh kehadiran Luffy yang takutnya akan menggeser posisinya tersebut. Sehingga Loki saat itu tidak tinggal diam, dia pun kemudian menciptakan ilusi untuk menjebak semua kru topi jerami sebelum mereka bisa merusak kekuasaannya sebagai seorang dewa. Yaps, itulah mungkin prediksi kekuatan tempur yang dimiliki oleh Pangeran Loki versi Paradox. Jika ada tambahan atau masukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nantikan pembahasan-pembahasan lain di video selanjutnya. Salam Paradox.